Halo Sobat Desabah, saya Amanda Kalisa Jauhara Abadi sebagai host di acara Bincang Desabah TV. Kali ini kita kedatangan tamu spesial Bapak Budi Irawan yang akan menambah kita pada siang hari ini. Selamat siang Pak. Siang. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah, baik. Pemirsa, perlu diketahui bahwasannya asas atau asesmen somatik ini semester berfungsi untuk mengukur kemampuan budi. Jadi itu dia tema yang akan kita bahas pada siang hari ini. Kira-kira mengapa ya asesmen penting dilakukan dalam proses pembelajaran? Ya, asesmen itu kan bagian dari proses belajar mengajar. Jadi asesmen itu sebuah akhir dari ketercapaian sebuah pembelajaran. Jadi untuk mengukur, intinya itu untuk mengukur ketercapaian pembelajaran siswa itu tercapai apa belum, itu yang utama. Jadi memang untuk memantau perkembangan dan pencapaian siswa. Betul ya. Selain itu kan ada penilaian di formatif juga. Kalau di asas ini penilaian di sumatifnya. Oh begitu Pak. Jadi kira-kira mengapa ya asas di SMKN 1 Bangil ini dibuat Ghost to School? Baik. Ghost to School ini baru ya, baru di SMKN 1 Bangil. Yang sebelumnya itu kan ada pameran yang ada dilaksanakan di SMKN 1 Bangil. Memang asas di SMKN 1 Bangil ini unik daripada yang lain. Kalau di sekolah lain itu kan berupa ujian CBT. Kalau di kita yang pertama dulu itu pernah ada pameran yang dilaksanakan di sini. Terus yang kedua itu pameran yang dilakukan di sekolah lain. Jadi istilahnya itu Ghost to School. Jadi siswa-siswa di sini itu yang keluar ke sekolah. Jadi memang untuk memberikan pengalaman belajar yang baru dan membentuk karakter bagi siswa-siswi SMKN 1 Bangil. Betul. Jadi untuk mengenalkan dunia luar, khususnya untuk mengasah karakter anak-anak. Jadi soft skill dari siswa-siswa itu supaya terasah dalam asesmen. Kira-kira sekolah mana aja dituju SMKN 1 Bangil? Kalau disebutkan satu-satu saya ada apa Mbak? Jadi di situ ada SD, terus ada SMP yang ada di sekitar Bangil. Dan ada yang dari SMP yang ada ke Tutur itu. Jadi kurang lebih itu ada sampai 50 sekolahan. Jadi dibagi jumlah siswa rombel di SMK 1 Bangil nanti kelompok-kelompoknya itu disebar ke sekolah sekitar. Jadi memang banyak banget ya sekolah-sekolah yang menuju ke SMK 1 Bangil. Ya, betul. Oh ya. Jadi respon anak-anak itu sangat antusias. Jadi mereka menjadi tahu bagaimana menyampaikan hasil asas mereka itu ke luar. Pengalaman baru bagi mereka. Kira-kira bagaimana bentuk pelaksanaannya kegiatan tersebut? Pelaksanaannya itu dilakukan di pekan ujian semester. Jadi di akhir semester itu memang ada anak-anak ini melakukan ujian keluar. Tapi sebelumnya itu ada persiapannya. Jadi anak-anak itu awalnya membentuk kelompok, terus memilih proyek yang akan dipresentasikan di sekolahannya. Jadi itu rangkaiannya sangat panjang, sekitar 2 sampai 3 minggu. Jadi kalau pelaksanaannya dan persiapannya cukup Ya, ya Pak. sangat. Dan itu semua itu akomodir dan diorganisasi sama anak-anak sendiri. Jadi guru seperti kami itu sebagai pendamping aja. Manfaat asesmen bagi siswa, guru, dan sekolah kira-kira? Baik, kalau bagi siswa itu tentu melatih anak-anak untuk mengasah soft skill-nya tentang kedisiplinannya, terus kreativitasnya, terus kolaborasi antar teman itu kan kelompokan ya. Nah, jadi bisa jadi nanti anak-anak itu yang sebelumnya itu berindividu, jaga sendiri, itu nanti kolaborasi mau nggak mau kolaborasi dengan teman-temannya tadi. Jadi itu meningkatkan entrepreneur anak-anak. Jadi kolaborasi, berpikir kritis, terus menciptakan bahan baru itu kan harus diasah. Terus yang manfaat bagi guru, nanti akan mengetahui sejauh mana perkembangan anak-anak itu terhadap penyampaian atau ilmu yang didapat selama ini. Jadi seberapa besar anak itu menyampaikan ilmu-ilmu.
Jadi di asas itu anak-anak itu mempresentasikan itu hasil project selama 1 semester. Jadi dari situ nanti pasti akan apa namanya. Oke Pak, maaf saya potong sebentar. Kita jeda iklan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Mesa Batik. Kembali lagi bersama saya, Mendakari saja Warabadi bersama Bapak Budi Irawan. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira imbal balik dari sekolah yang dituju atau responnya itu apa? Rata-rata respon dari sekolah yang dituju itu sangat positif sekali. Jadi mereka itu sangat antusias, terutama yang di sekolah SD ya. SD itu bapak ibu guru dan kepala sekolahnya itu sangat senang sekali karena anak-anak itu sangat antusias, kan kecil-kecil sebenarnya ya. Terutama yang didatangi itu dari jurusan aneh-aneh kayak jurusan listrik, terus broadcast. Nah, mereka itu sampai mencoba peralatan-peralatan tertentu. Jadi rata-rata itu feedback dari sekolah yang dituju itu sangat positif sekali. Begitu ya Pak. Proses awal dari SMK yang dulu dituju itu apa? Nah, proses awalnya itu kan dulu itu kan ada sosialisasi dari kesiswaan, guru-guru BK dari sekolah-sekolah sekitar tentang sosialisasi yang gitu-gitu itu ya. Nah, dari situ dikenalkan bahwa di SMK Satu Bangil mau mengadakan asas yang Back to School yang ke sekolahan mereka. Nah, di situ awalnya mereka sangat antusias. Nah, terus yang kedua itu dari kita guru tentunya itu mengirim surat pemberitahuan yang intinya itu meminta izin untuk ditempati sebagai tempat Back to School. Di situ di sekolah-sekolahnya dituju SD atau SMP itu menanggapi dengan positif sekali. Mereka rata-rata itu menerima dengan arti itu bisa menerima semua kelompok. Kan ada yang satu sekolahan misalkan dari SMP itu SMP 1 misalkan itu kan bisa sampai menerima itu sampai lebih dari 10 kelompok. Nah, nanti 10 kelompok ini nanti disebar ke 10 kelas yang ada di SMP. Itu yang kebetulan kemarin itu di kelas 9. Jadi kelas 9 itu semua kelas 9 di SMP itu ditempati tim dari ujian asas Back to School yang di SMK Bangil itu mengisi di 9 kelas itu. Jadi yang awalnya itu kita memberi di proposal itu cuma 5 kelompok, ternyata mereka antusias. Jadi semua kelas kalau bisa berarti itu dimasuki dari tim SMK Bangil. Jadi memang banyak-banyak yang antusias ya. Tentunya di SMK 1 Bangil jadi harus mempersiapkan. Jadi banyak yang kemarin itu yang awalnya itu misalkan di kelas 10 ya, ujian asasnya itu ke SD. Ternyata permintaan di SMP itu sangat besar. Jadi dialihkan ya, semula itu anak kelas 10 itu ujian asasnya itu ke SD, tapi dialihkan ke kelas SMP. Itu kan butuh persiapan sendiri yang di kelas 10-nya ujiannya. Jadi itu asiknya ujian di asis ini. Jadi pembagian tiap kelompok agar semua terlibat itu gimana? Baik, supaya terlibat itu tentu secara teknis itu pembagiannya diatur di wali kelas namanya. Wali kelas koordinasi dengan kepala programnya itu dalam satu kelas itu terdiri dari 4 kelompok. Satu kelas itu dari 4 kelompok. Nah, 4 kelompok ini itu akan disebar ke sekolah-sekolahan yang tidak sama. Jadi 4 kelompok ini tentu yang mengetahui wali kelas dan prodinya. Jadi 4 kelompok ini membuat proyek di jurusannya untuk dibawa ke sekolah tujuan. Jadi itu awal-awal pembentukan kelompoknya. Tentang proyeknya ya bebas anak-anak yang menentukan. Jadi anak-anak itu harus menemukan ide-ide proyeknya itu seperti apa, terus berkolaborasi dengan sesama tim. Jadi kekompakan itu juga penting. Ada yang tidak kompak ya di awal itu ya sering saling
tidak mau. Nah, tapi di akhir itu hasilnya endingnya ya bahasa gaulnya itu ya anak-anak itu menjadi menikmati kayaknya. Jadi kerja tim itu memang penting. Kira-kira asesmen yang akan datang apakah seperti ini juga? Nah ini kalau melihat respon dari sekolah sekitar itu sangat positif ya. Terus dari anak-anak itu manfaatnya juga luar biasa. Itu kan membentuk soft skill anak-anak itu tentang kedisiplinan, terus kreatif, terus kepemimpinan itu juga sangat terbentuk di situ. Entrepreneurnya juga terbentuk itu kayaknya mungkin asas business school ini mungkin akan dilaksanakan. Nanti dilaksanakan tidak setiap semester, tapi dilaksanakan di semester genap kayaknya. Semester genap berarti di akhir tahun pelajarannya di kenaikan kelas. Terima kasih Pak. Pemirsa, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya Amanda Marisa, Jawara Abadi pamit.